Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Lemah Teles Purwodadi. Pada kali ini teman-teman kita akan membahas tentang farmasi lagi. Nah, yang kita bahas adalah RUP atau Rencana Umum Pengadaan mengalami trouble setelah website e-katalog diupdate. Nah, kemarin itu sempat saya alami teman-teman semuanya. Lalu saya mencoba mengotak-atik tentang RUP dan seperti ini sana kemari. Nah, akhirnya bisa saya perbaiki. Nah, jadi dari sisi kacamata saya yang mungkin rumah sakit swasta yang mungkin akses untuk komunikasi ke Kementerian Kesehatan agak susah ya. Jadi saya mencoba memperbaikinya sendiri dan akhirnya bisa. Nah, keterangannya tidak bisa dipakai itu kemarin dari RUP-nya pagunya itu 0 teman-teman. Jadi 0, pagu itu kayak real rupiah yang kemarin saya ceritakan saya membuat RUP itu kan itu 0. Nah, padahal sebelum application-nya ini diupdate itu tidak masalah, fine-fine saja. Nah, ini setelah diupdate kok jadi 0. Terus apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah seperti ini. Kita simak ya. Jebret. Oke. Yang saya lakukan terhadap RUP saya ketika tadi ya, RUP saya itu pagunya dianggap 0. Yang saya lakukan adalah ini teman-teman. Nah, jelas yang pertama kita lakuin dulu ke LPSE menggunakan akun PPK, karena RUP kan yang membuat PPK ya teman-teman ya, PPK RS Permata Bunda. Nah, login. Oke, seperti biasa karena ini sudah punya password di sini, kita tinggal klik masuk, masukkan kode captcha-nya MNZXR3. Nah, kita login. Oke, gending, fitur kontrak sudah aktif jika lah. Ini kan kita sudah masuk ya. Kita langsung masuk aja ke e-procurement lainnya tadi. Terus kita masuk ke sirup teman-teman untuk melihat RUP. RUP adalah di sirup. Kita klik masuk sirup. Nah, terus kemudian nah ini kan kita dikasih selamat datang nih, jangan baper ya. Kalau selamat datang Mas Sarjana kita langsung tersipu malu. Aduh bukan. Oke, kita fokus lagi. Nah, kita masuk ke RUP penyedia untuk melihat RUP kita. Nah, terapan filter, dan kita nunggu loading ya, Nah, ini tadi, ini adalah RUP yang problem teman-teman. Yang pertama ini hasil dari saya memperbaiki RUP-nya. Hasilnya seperti ini, sudah aktif, pagunya sudah 4 miliar sesuai dengan pagu yang saya ajukan dulu itu. Nah, akan tetapi ini saya akan mencoba memberitahu teman-teman caranya untuk melakukan perbaikan ya, kasarannya itu revisi. Ini kita harus revisi RUP kita. Karena apa? RUP kita di e-katalog dianggap pagunya itu 0, padahal sebelum e-katalog diupdate kan ini pagunya tidak terjadi masalah apa-apa. Nah, setelah diupdate kemarin, kalau nggak salah itu per 1 November kemarin itu diupdate. Nah, dianggap RUP kita, pagunya kita itu 0. Jadi kita harus melakukan revisi paket utamanya di kolom pagunya. Nah, kemarin saat saya mau merevisi, di sini itu tulisannya juga sudah 4 miliar teman-teman. Namun tetap saya lakukan revisi agar kayak kita itu ndomplangi, kita menegaskan bahwa itu benar 4 miliar bukan 0. Khawatirnya saya kalau tidak saya revisi, walaupun di sini sudah tertulis 4 miliar, tidak saya revisi masih terdetek 0 oleh e-katalog. Jadi ini harus kita revisi. Caranya bagaimana kita melakukan revisi? Nah, kita simak nih. Kita kan dipilih nomor 1 ya. Kita nomor 1, kita langsung geser ke kanan, klik kolom tanda panah ke kanan ke kiri ini. Ini artinya adalah inisiasi revisi paket penyedia. Jadi akun PPK kita menginisiasi atau mungkin melakukan inisiatif untuk melakukan revisi. Ini kita tinggal klik saja, kita klik. Nah, nanti kita akan disuruh milih nih, pilih pembatalan 1 ke 1 atau 1 ke banyak. Nah, kemarin saya itu milih ke 1 ke 1 teman-teman. Mungkin tapi nanti kalau 1 ke 1 sudah kita lakukan, terus kemudian saat kita memasukkan nama RUP kita masih tidak bisa
Nah, teman-teman bisa milih satu ke banyak. Nah, kalau untuk satu ke banyak dan satu ke satu itu prosesnya sama, cuman satu ke banyak itu harus melalui apa ya, diduplikasi. Paket kita diduplikasi, terduplikasi. Ada 2 paket dengan nama yang sama tapi nomor ID yang berbeda, tapi itu tidak masalah. Kita coba klik satu persatu dulu ya, lalu teman-teman coba apakah berhasil atau tidak. Teman-teman coba dulu ya, klik satu persatu, terus kita klik yang ini, inisiasi revisi paket, kita klik. Nah, masuknya nanti akan seperti ini. Ya, tunggu ya, sabar ya, sabar. Sambil sabar kita sisiran dulu biar meningkatkan kerapian kita. Arah. Bukan. Nah, ini dia. Kita masuk. Nah, revisi satu ke satu dari kolom penyedia RUP adalah kita. Nah, alasan revisinya adalah kita akan disuruh, kita akan diminta wajib memasukkan alasan kita revisi RUP kita kenapa. Nah, ini kan kondisinya kita itu ya, RUP kita sebelum kita kita menjumpai website e-katalog itu diupdate, itu kan RUP kita tidak masalah ya teman-teman, semuanya aman ya. Nah, tapi setelah kita update RUP kita malah pagunya jadi 0. Nah, itu yang menjadi mungkin kondisi yang akan kita terangkan di sini, yaitu alasannya mungkin gini. Saya coba ketik setelah terjadi update website e-katalog, nilai pagu ini kok nilau loh, nilai pagu menjadi 0 dalam kurung 0. Maka dari itu RUP dilakukan inisiasi revisi untuk merubah nilai pagu menjadi sejumlah yang semestinya, padahal sebelum website e-katalog di update RUP tidak ada kendala sama sekali untuk saat digunakan order di e-katalog. Nah, begitu alasannya yang saya rasa ini cukup mewakili dalam arti kita itu ingin menunjukkan kondisi di mana setelah update RUP menjadi 0 pagunya dan tidak bisa digunakan. Nah, mungkin kalau teman-teman mempunyai kata-kata yang lebih dramatis tetapi lebih romantis, silahkan. Mungkin RUP website e-katalog diupdate, RUP ku menjadi 0. Apa salahku? bukan seperti itu teman-teman. Nah, yang penting kata-kata itu mewakili kondisi kita ya teman-teman. Ya, langsung saja. Ini setelah kita klik di sini, kita abaikan semuanya, bukan semuanya ya. Abaikan yang di atas ini, jangan diapa-apakan. Nah, kita masuk ke sini. Nominal 4M di sini, walaupun sudah tertulis di kolom sumber dana itu lainnya, kita hapus dan kita tulis ulang. 0,406 Nah, satu itu, terus kemudian kita klik di luar. Jenis pekerjaan barang jumlah pagu ini juga kita hapus, kita klik ulang. 0,406 Oke, khawatirnya kenapa kok saya harus menuliskan ulang begini? Saya khawatirnya itu kalau tidak kita ketik ulang, asal kita simpan di kolom bawah ini toh, nah nanti malah tidak terjadi apa-apa. Lah buktinya apa? Lah buktinya RUP yang dulunya pagu tidak bermasalah, sudah saya isi 4 miliar itu terdeteksi 0. Jadi saya itu kayak ingin menegaskan atau mungkin menindesi. Nah, aku bahasa ini nindesi kan. Menindesi, mendobeli, saya ketik ulang lagi bahwa ini nominalnya sekian.
Terus setelah itu teman-teman, langsung kita masuk ke bawah, langsung kita simpan gitu saja, kita simpan. Nah, di sini keterangannya paket berhasil dikaji ulang satu ke satu. Nah, ini berhasil. Kita cek lagi, kita klik terapan filter teman-teman. Nah, RUP yang kita revisi teman-teman, muncul keterangan seperti ini, ada tanda pentong di sampingnya. Nah, ini artinya kondisi paketnya sedang didiskusikan. Hasil revisi kita sedang didiskusikan. Diskusikannya dengan siapa? Jelas, yaitu dengan akun KPA atau akun sirup kita. Nah, sebagai kita cek langsungnya di sini. Di sini kan kita di kolom sini ada apa namanya? Tanda tombol chat diskusi paket ini toh. Nah, ini kita klik teman-teman untuk mengetahui status dari revisi kita sampai mana. Nah, kita klik. Nah, ini dia. Inisiasi satu ke satu paket pada hari ini jam sekian dengan alasan yang seperti kita ketik sendiri tadi. Nah, statusnya menunggu persetujuan PA atau KPA. Nah, itu berarti revisi yang kita ajukan, kita buat menunggu disetujui atau mungkin diumumkan oleh user sirup KPA kita. Nah, itu ya. Oke ya. Nah, berarti kita harus logout dari akun sirup kita yang dasarnya itu akun PPK, sirup PPK ya, PPK RS Permata Bunda ini nah. Kita harus logout dulu, lalu kita masuk ke akun sirup kita yang benar-benar akun sirup, bukan dari akun PPK. Nah, ini kita logout dulu. Kita logout, kita masuk sirup ke RUP, masuk 6 ya. Nah, betul, disalah login ya. Oke, kita terapkan filter, langsung saja kita cek. Ini kan kita sudah masuk ke akun RUP kita dengan benar-benar yang ID RUP asli ya teman-teman. Kita klik terapkan filter, nanti kita akan masuk didaftarkan, bukan didaftarkan. Kita akan melihat, kita akan mengetahui ID dari RUP kita yang kita revisi tadi. Nah, tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, ini dia RUP yang kita revisi, keterangannya masih di kolom di diskusi paket. Lalu apa yang akun RUP, akun sirup atau akun KPA ini lakukan? Yang pertama jelas, kita harus mengecek dulu ini benar-benar dalam kondisi tanda pendung. Jangan yang bawahnya jangan dulu. Kalau ini dia tidak terjadi masalah, tidak sedang direvisi. Kita klik ini saja. Kemudian kita langsung geser ke sebelah kanan sini ya, kolom action yang kolom chat ini. Nah, kolom chat ini kita klik teman-teman. Nah, nanti kita akan dihadapkan ke log aktivitas revisi. Nah, ini dia log aktivitas ini kan inisiasi satu ke satu paket tadi ya. Nah, ini alasan yang dibuat oleh akun PPK tadi. Kemudian ini kita setuju atau tolak. Nah, saya kliknya setuju teman-teman. Karena apa ya? Karena saya ingin merevisi. Klik setuju. Oke. Lalu selesai, sudah gitu saja. Kita ceknya gini, terapkan filter, kita cek, tunggu sebentar. Nah, ini dia yang kita revisi tadi, tanda pendongnya sudah hilang, berarti kita sudah selesai merevisi. Nah, ini teman-teman, biasanya nama RUP nya tetap sama, cuman nomornya itu sepertinya berbeda. Kita klik coba ya, kita klik nomor RUP nya itu berbeda. Jadi teman-teman harus menyimpan hasil revisian ini lagi kalau misal teman-teman login terbiasa menggunakan nomor RUP. Nah, kalau saya login jarang sekali menggunakan nomor RUP, saya memfilternya menggunakan nama rumah sakit saya. Nah ini ya nomornya, kode RUP nya seperti ini, berubah jadi ini. Dan ini sudah selesai, sudah beres. ini pagunya sudah terdeteksi 4 miliar. Terus ini selesai teman-teman. Kalau mau menyimpan ya bisa disimpan di kolom bawah niki. Oke, nah begitu yang saya lakukan kemarin saat terjadi kendala nilai pagu dari RUP adalah 0. Nah, mungkin teman-teman kalau misal mencoba langkah-langkah seperti saya tadi dan tidak terselesaikan masalah, bisa sharing di kolom komentar ya, atau mungkin di japri saya juga bisa. Klik saja Sarjono lemah teles, Gusti Allah yang bales, nanti keluar. Itu saja teman-teman pembahasan mengenai cara pengatasan RUP yang menjadi 0
agar bisa digunakan order di e-katalog lagi. Itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.